miliaran sel sel sperma yang berhasil, gitu kan? Yang menang kompetisi adalah kita. Dari sekian banyak, yang menang kita. Akhirnya kita yang lahir di dunia. Nah, sejak awal penciptaan saja kita sudah menjadi yang terbaik. Hingga saat ini kita selalu berusaha untuk berupaya menjadi yang terbaik. Bukan berarti dengan menyingkirkan yang lain, bukan. Tetapi terbaik minimal untuk diri kita dan untuk lingkungan terdekat kita. Nah, tujuan itu belajar tidak mesti dengan jalur formal gitu ya, tidak mesti jalur sekolah gitu ya. Tapi bisa informal, bisa non formal. Nah, proses belajar itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah proses perubahan tingkah lakunya. Pendidikan yang diambil dari proses pembelajaran. Pendidikan adalah prosesnya. Belajar adalah cara yang dilakukan. Nah, manusia dipandang dari hakikat manusia dipandang dari pendidikan, itu bisa kita lihat dari manusia yang selalu berubah. Dari yang tidak tahu jadi lebih tahu, dari yang sudah tahu bisa memberitahu, gitu kan? Bahkan dari yang bisa memberitahu bisa mengembangkan keingintahuannya dan bisa mengembangkan keingintahuan orang lain agar apa? Keterampilan berpikir kita semakin terasa. Jika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik. Karena apa? Karena kita adalah problem solver, not problem maker. Kita adalah pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Saya dapat amanah sebagai seorang guru mulai dari tahun 2010 saat saya lolos sebagai seorang pegawai negeri sipil. 2015 saya dapat amanah juga untuk mengajar di perguruan tinggi, khususnya PGSD dan PGMI, di mana menyiapkan calon-calon guru yang bisa mengubah masa depan bangsa kita. Gitu kan? Nah, kenapa bisa dikatakan mengubah masa depan bangsa? Karena satu di antara cara terbaik dalam menyiapkan generasi adalah melalui pendidikan. Kita lihat wajah Hiroshima dan Nagasaki pada saat dibom atom. Yang dicari Kaisar Jepang pada saat itu menyatakan yang ditanyakan bukan berapa banyak kerugian negara, tidak. Bukan berapa banyak misalkan harta yang masih bisa diselamatkan, bukan. Berapa banyak korban jiwanya, bukan. Tapi ditanyakan apa? Masih berapa banyak guru yang ada. Artinya apa? Guru perubahan suatu bangsa itu kita lihat bapak bangsa kita semuanya adalah guru. Mereka semuanya melalui proses pendidikan. Guru berarti hanya yang mengajar sekolah-sekolah formal, tidak. Tapi yang namanya guru adalah yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka itu kategorinya guru. Hakikat manusia dipandang dari aspek dunia pendidikan adalah manusia adalah umat terbaik, manusia adalah orang yang unik, individu yang unik, sehingga karena keunikan itu mereka harus diperlakukan tidak sama. Contoh yang paling sederhana. Dalam satu kelas, ada yang pintar, betul, gitu kan? Pintar bahasa Inggrisnya, tetapi lemah matematikanya. Ada orang yang matematikanya hebat sekali, tapi kemampuan dia untuk berbicara di depan kelas, itu lemah sekali. Bahkan gemetaran pada saat ingin berbicara. Saat diberikan tugas oleh guru untuk presentasi misalkan, wah itu gemetaran luar biasa. Tapi ada orang yang kemampuan akademiknya biasa-biasa saja, tapi saat diberikan satu topik, cukup satu kalimat saja yang ia baca, maka ia bisa menjelaskan sedetail mungkin. Padahal kalau disuruh menuliskan, ia tidak mampu untuk menuliskan apa yang ia bicarakan itu. Tapi lepas saja beliau bisa menampilkan satu gestur yang luar biasa. Nah,
Itu kenapa? Karena mereka memiliki keunikan-keunikan. Keunikan itu pasti dimiliki oleh orang-orang terbaik. Dan kita semua adalah orang-orang terbaik itu. Makanya jika ingin tahu hakikat dari seorang manusia itu di dunia pendidikan, maka kita harus hargai setiap keunikan yang ada. Masing-masing dari kita, dari teman kita itu memiliki satu potensi yang satu dan yang lainnya itu tidak sama. Potensi itu adalah keunikan. Demikian secara umum, Kak Miss Layarni, saya kembalikan ke Kakak. Oke, ya itu manusia adalah umat terbaik. Khairu ummah gitu ya Bang, adalah umat yang terbaik. Ya, terima kasih Bang Mahrani Arifin sudah menjelaskan kepada kita tentang topik hakikat manusia bila dipandang dari kacamata pendidikan gitu. Nah, ini lanjut lagi nih Bang untuk pertanyaan yang kedua. Jadi kita bagi sesi ya, 15 menit untuk Bang Mahrani Arifin, 15 menit untuk Bang Taufikul Hakim, dan 15 menit untuk Bang Fahmi Sitopan. Nah, pertanyaan kedua itu tentang kepemimpinan. Nah, ini kan temanya adalah sekolah pemimpin ya, Bang. Ya kan? Dan setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu yang terakhirnya gitu ya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, menurut Abang nih sebagai seorang guru ya kan, seberapa pentingkah gitu jiwa kepemimpinan itu diterapkan sejak dini gitu. Jadi bisa mungkin seorang guru mengajarkan kepada muridnya bagaimana untuk dia berjiwa pemimpin. Oke. Kalau kita lihat pemimpin itu apa sih sebenarnya kan gitu. Tadi saya agak sedikit kagum dengan jawaban teman-teman yang ada di video. Ada yang mengatakan pemimpin itu sosoknya. Ada yang mengatakan pemimpin itu sifatnya. Ada yang mengatakan pemimpin itu karakternya. Nah, sekarang yang ingin kita fokuskan di mana? Apakah pemimpin yang kita pengen cari adalah karakter pemimpin itu? Apakah sifat seorang pemimpinnya? Ataukah kreativitas seorang pemimpin gitu ya? Ataukah sosoknya secara keseluruhan? Kita ingin mewujudkan seorang pemimpin. Sebenarnya potensi seorang pemimpin itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Hanya saja potensi itu kadang-kadang belum kita sadari. Saya waktu SD, saya tak pernah jadi ketua kelas, padahal saya pengen sekali jadi ketua kelas. Waktu SMP juga begitu. Waktu SMA apalagi dengan, mohon maaf suara saya begini gitu ya. Dua hal yang buat orang selalu ingat dengan saya, pertama nama saya, yang kedua suara saya. Hanya ya begini. Sosok gitu ya. Pada saat kuliah D2, S1, S2, saya dapat amanah sebagai pemimpin di kelas. Kemudian dapat amanah sebagai pemimpin di angkatan. Saat jadi guru, saya dapat amanah saat ini, saya dapat amanah sebagai pemimpin di sekolah. Ternyata di bidang organisasi juga dapat amanah sebagai pemimpin organisasi. 2016-2021 kemarin dapat amanah sebagai wakil ketua umum Ikatan Guru Indonesia di pusat. Kemudian 2021 sampai 2026 turun di wilayah, diberikan amanah untuk memimpin wilayah. Gitu. Nah, kita pengen lihat dulu di mana gitu. Padahal kalau kita lihat dari dulu, seorang Mahrani itu nggak bakalan jadi pemimpin kalau dilihat dari sosok ya. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, pemimpin itu bukan kaitannya dengan sosok. Pemimpin itu kaitannya dengan karakter. Karakter seorang pemimpin itu bisa nampak teman-teman dari kita sekalian. Apakah kita bisa peduli dengan orang lain? Itu karakter. Di sekolah kita ingin membangun karakter siswa kita, atau kita ingin, kalau misalkan guru ya, kalau di sini teman-teman masih pelajar sama mahasiswa gitu ya.
kalau kita ingin membangun karakter seorang pemimpin pada diri kita, pertama, apakah kita peduli dengan orang lain? Kalau kita peduli dengan orang lain, yakin bagian itu adalah bagian dari jiwa kepemimpinan. Yang kedua, apakah kita bisa menerima pendapat yang berbeda? Karena pemimpin itu bukan kaitannya hanya satu pendapat saja. Manusia semakin banyak kepala yang ada, maka semakin banyak pola pikirnya. Semakin banyak pola pikirnya, semakin banyak pendapatnya. Semakin banyak pendapatnya, semakin banyak perbedaannya. Apakah kita ego dengan ini pendapat kita sendiri atau golongan kita sendiri sehingga kita langsung mengkat pendapat dari orang yang berbeda dengan kita, ataupun mungkin yang tidak sehaluan dengan kita? Memang ada orang yang jadi pemimpin itu sifat tidak ada, itu bukan seorang pemimpin yang ideal. Seorang pemimpin, kalau kita sudah bisa peduli dengan orang lain, kemudian kita bisa menghargai pendapat yang berbeda itu, kan pastikan seorang pemimpin itu jiwanya visioner. Kalau kita bisa berpikiran ke depan, tidak mesti harus muluk-muluk. Kita berpikiran gini, minggu depan saya bisa berbuat apa ya? Atau minggu depan, kalau kita lagi ngobrol dengan teman-teman kita gitu, minggu depan bagaimana kalau kita bikin kegiatan ini? Atau minggu depan bagaimana kalau kita mancing sama-sama? Itu adalah bagian dari jiwa pemimpin. Saat ia memiliki ide. Kalau kita ingin membangun jiwa kepemimpinan, maka pastikan kita setidaknya ada 3 itu. 1, dari kita bisa peduli dengan orang lain. Yang kedua, kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Karena di sekolah, ya apalagi waktu SMA gitu ya, saya tidak menyudutkan teman-teman gitu ya. Karena saya juga bagian dari itu. Kita melatih gitu ya, melatih diri kita. Apalagi kalau dulu waktu masa sekolah normal gitu kan. Kalau sekarang kan 16 Maret 2020 itu kan sekolah sudah mulai daring ataupun blended. Tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan edaran seluruh Indonesia. Kalau sebelumnya itu kan pembelajaran normal. Nah, anak-anak SMA itu masa-masanya untuk latihan adu argumentasi. Bagaimana pengalaman saya sendiri dulu, saking senangnya adu argumentasi, akhirnya saya 1 tahun tidak ditegur oleh teman saya sendiri. Karena pada saat debat gitu ya di dalam kelas gitu ya, saya katakan pada saat beliau tidak bisa mematahkan argumentasi saya, langsung saya katakan 1-0 gitu ya. Itu saya mempermalukan teman sendiri di depan kelas gitu. Akhirnya 1 tahun tidak ditegur. Waktu lulus baru ditegur sama teman. Baru akur lagi sampai sekarang. Memang masa-masa SMA itu masa-masa asik untuk membangun membangun daya pikir dan daya kritis kita. Tetapi perlu diingat bahwa jika kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat, maka itu bisa dikatakan Kak Miss Layarni. Iya. Nah, itu tadi ya tentang pemimpin ya, Bang. Nah, satu lagi ya, Bang. Satu pertanyaan lagi. Ya. Nah, yang pertanyaan yang selanjutnya itu tentang manajemen dan organisasi. Nah, kami ini kan bisa dikatakan aktivis gitu ya, Bang. Aktivis gitu. Anak-anak yang dia ikut andil gitu dalam organisasi gitu. Nah, menurut Abang nih, bagaimana karakter seorang aktivis ya kan, yang dia itu mampu membawa kemajuan untuk bangsa, bukan malah sibuk baperan, bucin gitu. Ini kan fenomena yang sangat dekat nih dengan kita. Betul. Gitu. Betul. Saya teringat, saya SMA tahun 2003. Saya SMA kelas 1 SMA. Pada saat kelas 1 SMA itu saya ikut di remaja masjid remaja masjid raya provinsi gitu ya. Remaja Mujahidin. Sampai saat ini status saya masih anggota remaja Mujahidin. Meskipun remaja beranak 3 gitu.
Jadi Semangatnya Bang masih remaja. masih remaja. Minimal semangatnya masih remaja. Dan hingga saat ini 2 organisasi yang membawa atau yang membuat saya bisa berdiri tegak seperti saat ini. Bagi saya ya. Yang pertama Remaja Mujahidin, di mana membangun mental saya. Yang kedua Ikatan Guru Indonesia, di mana membangun kompetensi saya. Nah, saya teringat pada saat saya kuliah, saya alhamdulillah udah 3 kali wisuda. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa yang keempat kalinya wisuda. 3 kali, Amin. alhamdulillah 3 kalinya diperoleh dengan predikat terbaik. Masya Allah. Jadi waktu kuliah terbaik, wisudanya alhamdulillah 3-tiganya terbaik gitu ya. Nah, padahal aktif sebagai seorang ketua Remaja Mujahidin tahun 2012 sampai 2014. Aktivitas di organisasi, Masya Allah. Kalau saya teringat luar biasa pada saat itu. Tetapi yang perlu kita camkan adalah kita di samping posisi kita sebagai seorang aktivis, kita perlu ingat ada di belakang kita yang selalu mengharapkan keberhasilan kita. Kalau menurut kita ini aktif nih, aktif di sekolah, kita aktif di organisasi, kita aktif belajar dan seterusnya. Tapi di belakang kita ada sosok yang selalu mengharapkan kita. Siapa itu? Tua. Iya, orang tua. Kadang-kadang, mohon maaf saya katakan, banyak aktivis yang lupa akan orang tuanya. Mohon maaf, saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena ia abai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Ia sibuk dengan organisasinya. Ia katakan apa? Oh, kami sibuk organisasi. Sehingga apa? Kami lupa kuliah. Memang untuk S1 di kan 7 tahun gitu ya. Oh, saking sibuknya di organisasi sampai semester ke-14 baru mau selesai. Nah, saking sibuknya untuk membangun organisasi, saking sibuknya untuk apa ya? Luar biasa lah. Kita bisa ini kan ya dengan pola anak-anak sekarang gitu ya, mahasiswa atau siswa gitu ya, saking sibuknya ia lupa dengan tugasnya sebagai seorang anak. Ingat, ridho Allah, ridho walidain. Kalau Allah mau ridho, orang tua kita ridho apa enggak? Kalau kita ingin lurus di organisasi kita, ingin sukses di organisasi kita, pastikan bahwa kita masih tetap memegang teguh amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Apa itu amanah? Kalau kita seorang siswa, amanah orang tua adalah apa? Selesaikan sekolahnya. Kalau kita seorang mahasiswa, amanah orang tua apa? Amanah orang tua kita adalah, ayo nak wisuda, mama, bapak pengen ngelihat anak ini, anak wisuda, pengen ngelihat anak dipindahkan kucir toganya. Sibukmu bukan menghalangi prestasimu di kampus. Dan sibukmu bukan menghalangi pengabdianmu terhadap orang tuamu. Jika kita bisa melakukan itu, yakin mental kita dapat sebagai seorang pemimpin, prestasi kita bisa dapat sebagai seorang pembelajar, dan kebahagiaan orang tua bisa kita dapat sebagai kita seorang anak. Pastikan bahwa organisasi bukan menghalangi. Pastikan bahwa aktivitas itu kognitif kita untuk mencapai titik finish di mana kita bisa menyelesaikan studi kita. Demikian Kak Miss Layar ini. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman terkait dengan hakikat manusia, kepemimpinan, dan terkait dengan manajemen diri dan organisasi gitu. Ya terima kasih banyak Bang Arifin. Kita beralih ke pemateri yang kedua yang nggak kalah luar biasa, yaitu Terima kasih kembali. Taufikul Hakim. Bang Taufikul Hakim, apakah sudah ada di room?
Halo, Bang Taufikul Hakim. Boleh on mic ya, Bang? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk materinya saya Waalaikumsalam share screen warahmatullahi sendiri berarti ya. wabarakatuh. Boleh, Bang. Cuman masih di disable kayaknya share screen-nya. Boleh. Fitriani mungkin boleh tolong, Dek. Halo? Bisa disable mungkin share screen-nya. Ya. Oke, baik. Sambil menunggu share screen-nya, mungkin kita bahas sedikit juga. Tadi udah dilandasi juga sebentar tentang hakikat manusia. Mungkin Abang pengen bawakan dengan beberapa perspektif gitu. Semuanya udah on kameranya ya. Kita coba, saya nggak lama-lama. Kita coba berenang mendalam, cuman sebentar. Nanti kita kembali lagi ke permukaan agar kita tetap sadar. Karena mengkaji manusia ini harus benar-benar tenggelam. Nanti ketika kita udah benar-benar tenggelam, baru kita kembali ke permukaan biar kita sadar. Bisa ya? Oke? Bisa, Bang. Oke, baik. Sudah bisa share screen-nya, Kakak? Masih disable nggak? Bisa disabelkan share screen yang akun saya. Tunggu ya, Bang. Masih proses. Ya. Oke. Di sini semuanya manusia ya. Halo? Alhamdulillah, Bang, manusia. Siap manusia. Kita akan cek apakah teman-teman benar-benar manusia pada sore hari ini. Tapi kita tunggu bentar ya untuk share screen-nya. Ya. Tunggu hasil. Mungkin boleh perkenalan dulu, Bang, sambil share screen-nya. Baik, kita nunggu bentar ya. Perkenalkan adik-adik. Nah, sebelum kita mendalam, pasang telinganya. Ini yang nggak fokus nggak bakal bisa ngerti. Nama Bang Taufikul Hakim. Taufik turun karena rahmat, rahmat turun karena sayang, sayang itu cinta. Hakim, hakim itu adil, adil haruslah bijak, jadilah cinta kebijaksanaan. Jadi kalau adik-adik semua mempertanyakan filosofi nama saya, maka nama saya itu adalah filosofi itu sendiri. Karena filosofi berasal dari kata philo dan sophia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Nah, dapat poinnya? Atau kecepatan? Kalau bisa fokus ke penjelasan nama ini, nanti pas di bagian masalah menjadi manusianya, teman-teman bakal paham. Cukup? Sampai ya? Oke, Bang. Itu dia ya. Jadi Taufikul Hakim itu filosofi itu sendiri, karena Taufikul Hakim tadi jadi cinta kebijaksanaan, pun filosofi juga philo dan sophia yang artinya cinta kebijaksanaan. Itu pertama dulu yang harus teman-teman bawa ya. Jadi ada kata philo dan sophia yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi ada yang teman-teman bawa ulang ketika kamera saya ini off. Baik, saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemarin CV-nya nggak ditampilkan ya? Oke, sekarang sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas, fakultas hukum yang menurut saya cukup sangat terbaik di Indonesia. Nah, salah satunya juga ada di Hakim MK. Jadi Hakim MK itu kan cuma ada 9 di Indonesia. Nah, salah satunya adalah utusan dari Universitas Andalas Tamatannya. Nah, sekarang Abang aktif di beberapa organisasi dan juga komunitas. Nah, salah satunya sekarang sedang punya amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia PI Sumatera Barat, aktif di beberapa kegiatan literasi
juga di komunitas yang namanya Studio Creative Minority. Nah, kalau untuk di hukum sendiri itu masuk di Kombat namanya. Jadi komunitas Basilik Lidah bahasa Minang. Cuman itu adalah kelompok untuk studi kepenulisan, debat dan kepenulisan hukum di Universitas Andalas. Jadi di Kombat Justisia juga namanya. Untuk pengalaman, Bang nggak terlampau banyaknya pengalaman, cuma kerja-kerja sosial, bantu-bantu apa yang bisa dibantu gitu kan. Ada nampak sampah di jalan, maka Abang geserkan ke samping. Karena menurut Abang, dengan menggeserkan sampah ke samping itu sudah menjadi manusia. Ya, sampai ya? Terdengar jelas ya? Terdengar, izin Bang, coba Pendengar. screen mungkin. Oke, itu filosofi kedua ya. Abang nggak terlampau banyak, bukan seorang aktivis ulung, cuma bantu-bantu kerja sosial. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibantu. Pun ketika berjalan dan menemukan sampah di jalan, kerjaan Abang mungkin hanya menyingkirkannya ke tepi atau membuangkannya ke tempat sampah. Karena menurut saya, bentuk pembuangan sampah, pembersihan sampah tadi itu sudah menjadi hal kecil yang membuat saya menjadi manusia. Oke ya, jadi setelah pulang dari sini, ketika kamera saya sudah off, teman-teman bakal jadi manusia yang bisa menyingkirkan sampah di tepi jalan. Oke, udah bisa share screen-nya? Coba Bang, dicoba. Oke. Baik, kita mulai ya. Oke, cukup jelas ya. Cukup Ini Bang. udah kita buat perjanjian dulu ya. Ini materinya mendalam karena ini soal manusia. Dia 3 yang cuma dibahas di dunia ini. Yang pertama itu alam, yang kedua itu Tuhan, yang ketiga itu manusia. Apa saja yang dibahas cuma 3, alam, Tuhan, dan manusia. Jadi kita mau bahas satu, manusia. Gitu. Oh maaf, bukan dari tengah ya. Kita akan bahas manusia, makanya tolong di-on-kan kameranya, di-on-kan fokusnya, dihadapkan hatinya kepada gadgetnya masing-masing. Kita akan coba gali mendalam soal ini. Sebab kalau nanti nggak fokus, nanti kalau ada yang melenceng pikirannya, kan sayang jadinya. Baik, sahabat-sahabat semua. Ini moderator kabari saja ya kalau seandainya audionya kurang jelas. Baik, kita mulai di slide awal. Baik, sahabat-sahabat. Kita akan mulai. Nampak ya share screen-nya? Nampak Bang. Oke. Maaf ya, soalnya Bang emang agak interaktif, jadi kalau lawan bicara itu nggak ada bentuk responnya, Abang merasa nggak didengar gitu. Jadi maklumkan saja. Di sini ada bentuk pertama, hakikat manusia. Nah, ini panitia pelajar mendunia ini memberikan hal berat bagi saya karena meminta saya mengajarkan kita semua jadi manusia gitu. Yang mana saya sendiri masih belajar. Nah, cuman kita akan coba jawab dalam beberapa slide ini, insya Allah dengan izin Tuhan. Kalau seandainya Tuhan kita beda, tetap sesuai Tuhan teman-teman masing-masing. Semoga bisa diberikan jalan agar lewat slide ini paham sedikitnya untuk menjadi manusia itu. Oke, saya akan jawab. Hakikat manusia itu di sini bisa teman-teman lihat ada gambar ya. Ada gambar 11-nya nggak usah dibaca. Ada gambar kepala dan sebenarnya sampai ke leher itu karena lehernya menghitam gitu. Ada leher dan kepala gitu. Nah, jadi teori pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ketika kita ingin mulai mengaji soal manusia ini, manusia itu sejatinya hanya leher dan kepala. Hanya apa? Leher ke atas inilah manusia ini. Karena di bawah leher itu yang dipikirkan hanyalah persoalan nafsu dan perut. Kita bicara manusia secara jasad. Nah, sebenarnya kita harus menjadi manusia yang leher ke atas. Karena manusia yang leher ke bawah itu fokusnya cuma nafsu dan perut. Hanya di antara bahasa yang mungkin agak kurang apa, cuman mungkin teman-teman karena sudah mendunia jadi bisa ambil positifnya, pikirannya hanya soal selangkangan dan perut gitu. Selangkangan dan perut. Jadi kalau kita benar-benar pengen jadi manusia, ingat ya, leher ke atas ini pakai. Karena ke bawah itu cuma masalah nafsu makan, persoalan perut yang bikin manusia nggak bakal pernah kenyang, dan juga persoalan nafsu tadi. Oke, banyak jenis-jenis manusia ini yang lupa untuk menjadi manusia ini. Ya, persoalan berpikir ini. Afala ta'qilun kalau bahasa apanya kan, tidakkah kamu berakal? Enggak kita pakai manusia kita. Manusia kita yang mana? Leher ke atas. Leher ke atas. Baik, lanjut. Abang membaca kemarin ya.
salah satu apa namanya pernyataan gitu kan dari Ortega Gasset. Ini merupakan salah satu filsuf Spanyol. Nah, sebenarnya kalau dengan saya itu setidaknya ada 4 sampai 7 biasanya per satu kali presentasi soal filsuf-filsuf ini yang menjadi dasar pengetahuan. Cuman karena ini mendunia, jadi saya cukup fokus ke satu saja kali ini. Nah, kalau teman-teman pengen dapat berbagai biasanya banyak filsuf lainnya, nanti kita ketemu lagi di banyak kegiatan-kegiatan ke depannya gitu. Jadi dunia yang ditemukan secara akali ini bukanlah dunia yang berisi hal-hal yang hanya terbayangkan, melainkan suatu dunia melena, suatu cakrawala di mana manusia dapat dengan pasti berorientasi dan bergerak. Manusia tidak memiliki alam, manusia memiliki sejarah. Nah, dalam era pembangunan bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan utuh, maka sangatlah menarik untuk diteliti. Itu ya, untuk meneliti kemampuan manusia. Nah, kita ambil 2 baris di bawah dulu. Manusia tidak memiliki alam, manusia memiliki sejarah. Ingat, manusia tidak memiliki alam, manusia memiliki sejarah. Jadi kalau teman-teman mau jadi manusia, teman-teman harus punya sejarah. Nah, itu gambaran pemikiran dari Ortega y Gasset ini yang merupakan filsuf Spanyol gitu. Nah, karena ini untuk umum ya, tibanya mendunia gitu kan. Nah, yang harus teman-teman catat di poin ketiga yang akan teman-teman bawa setelah kamera ini off adalah manusia memiliki sejarah. Jadi kalau teman-teman pengen jadi manusia, silahkan ciptakan sejarah. Nah, meneliti soal era pembangunan bangsa Indonesia yang untuk punya sumber daya manusia ini, maka ada pernyataan di barisan terakhir, menarik untuk meneliti kemampuan manusia. Nah, kita akan gambarkan, kita akan jelaskan apa sih kemampuan manusia itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi apa yang terakhirnya adalah menarik untuk meneliti kemampuan manusia. Sebenarnya apa yang diberikan kemampuan kepada manusia? Jadi kan kita harus mikir ya bahwasanya Tuhan itu adil gitu. Tuhan kita itu adil. Artinya kita sama-sama diberikan seluruh unsur, seluruh item untuk bisa menjadi manusia itu adil dibagikan sama rata sama Tuhan. Nggak ada yang ketika dia lahir itu nggak dibagikan sama rata. Apa saja, kecuali untuk beberapa kasus ya. 4 ini. Pertama ada namanya rasio atau akal. Yang kedua empiris, indra ya, indrawi. Yang ketiga itu intuisi. Yang keempat itu firman. Jadi kalau teman-teman pengen jadi manusia, teman-teman harus bisa mendaya gunakan 4 hal ini. Pertama itu rasio atau akal, pemikiran gitu. Lanjut yang linear dengan logik tibanya. Setelah itu ada indra, indra pengecap, indra kulit, penglihatan. Terus ada yang ketiga itu intuisi. Nah, intuisi ini feeling. Kalau akal kalau akal dia memikirkan dulu untuk mengerti. Kalau indera kita ketika dia udah merasakan, udah melihat, baru dia tahu. Nah, kalau intuisi ini tiba-tiba paham aja gitu. Kayak teman-teman dapat suatu pengetahuan secara tiba-tiba paham aja, tiba-tiba ngerti gitu. Contohnya kayak teman-teman misalnya punya kawan, punya sahabat. Nah, salah satu bukti kita punya adalah manusia itu adalah punya ini. Jadi teman kita itu atau pasangan kita itu belum ngomong, belum bicara apa-apa, kita udah saling paham gitu. Oh, dia haus, oh dia lagi capek, oh dia lagi ini gitu. Nah, itu kalau teman-teman jadi manusia. Nah, tapi manusia yang hakiki itu harus punya juga mendayagunakan kepemilikan yang satu lagi namanya firman. Nah, kalau ini teori saya. Kalau mau dipercayai silahkan, jika tidak gunakan saja 3 hal tadi. Kalau sekedar untuk hidup di dunia, setidaknya 3 hal tadi itu bisa. Perdaya gunakan akal teman-teman, perdaya gunakan indera, perdaya gunakan intuisi. Akal dan indera harus saling sinergi untuk tahu kebenaran. Misal, kita tahu dingin, otak kita tahu hari ini dingin karena kita merasakan kedinginan lewat kulit. Artinya indera kulit kita bersinergi dengan akal kita. Nah, itu kalau teman-teman mendaya gunakan 2. Nah, itu setengah manusia. Nah, kalau 3/4 manusia, teman-teman bakal punya intuisi, feeling tadi. Nah, feeling gitu kan. Nah, ke tempat itu ada firman. Nah, firman inilah yang melengkapi kita untuk menjadi manusia. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita capai. Ada hal-hal yang tidak tercapai oleh akal kita, oleh indera kita, oleh intuisi kita. Hal-hal yang nggak sampai pikiran kita ke sana, nggak sampai gitu.
Bahkan ketika sudah bergabung antara akal, indera, dan intuisi, kita nggak bisa mencapainya. Apa yang nggak bisa kita capai itu? Tuhan tadi gitu. Maka ada firman, entah apapun ya, setiap agamanya tentu ada firman gitu ya. Nah, dengan mendaya setiap agama itu punya firman. Nah, jika kita menjadi ingin manusia secara utuh itu, 4 ini harus dipenuhi menurut saya. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak, mungkin banyak kehendak Tuhan nanti yang akan mempertemukan kita untuk teman-teman bisa mengerti 4 hal ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi dari filsuf Spanyol ya. Nah, ini sebenarnya linear atau selaras. Saya izin memasukkan ini sedikit karena apa namanya? Tadi kita bicara soal apa yang diberikan kepada manusia, apa yang dimiliki oleh manusia, 4 hal tadi gitu. Dan itu bisa diperdaya gunakan jika benar-benar ingin jadi manusia yang hakiki. Jadi setelah tahu ada 4 itu, saya mengutip bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi persoalan menjadi manusia ini adalah persoalan untuk bisa bermanfaat. Untuk bisa bermanfaat. Nah, kebetulan sumbernya dari salah satu hadis gitu. Nah, jikalau ada yang berbeda keyakinan, ambilkan saja yang baiknya, redaksinya atau maknanya. Nanti sumber silakan teman-teman sendiri. Nah, untuk persoalan bermanfaat ini, kita hidup dalam konsepnya ada namanya 3 circle. Menurut saya di zaman sekarang ini. Nah, itu juga dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dahulunya, ketika saya pernah diskusi di kantor staf presiden dengan poros pelajar ketika itu. Jadi ada pendidikan lingkar ketiga, lingkar keluarga, lingkar pendidikan formal, dan lingkar pendidikan informal. Jika teman-teman untuk bisa bermanfaat tadi, teman-teman harus menjadi manusia bermanfaat di 2 atau 3 lingkar ini, circle ini. Jika teman-teman tidak punya lingkar ini, teman-teman bukan manusia. Kenapa bukan manusia? Karena manusia itu sosial. Artinya ada circle teman-teman, ada circle sendiri gitu. Nah, setidaknya teman-teman punya circle keluarga, atau circle pendidikan formal, atau circle pendidikan informal. Nah, teman-teman hidup di keluarga, teman-teman hidup di pendidikan formal, teman-teman hidup di lingkungan sosial atau pendidikan informal. Nah, sebaik-baik manusia yang bermanfaat tadi, artinya dia berdampak di 3 circle ini. Nah, untuk menjadi manusia tadi, menghakikat manusia tadi, cobalah untuk bermanfaat di 3 ini. Kalau belum bisa 3, 2. Kalau belum bisa 2, 1. Kalau tidak-tidaknya 1. Nah, lingkar ini, itu lingkar keluarga itu paling kecil. Lingkar kedua itu pendidikan formal lebih yang kedua. Tapi informal itu lebih besar, lebih luas cakupannya. Nah, artinya poin selanjutnya yang ingin saya gambarkan kepada teman-teman, coba masuki 3. Teman-teman harus punya 3 lingkar ini gitu. Harus punya 3 lingkar ini. Jadi teman-teman punya 3 pintu kesempatan untuk bisa menjadi manusia. Manusia yang bermanfaat. Kan nggak mungkin kan kita bermanfaat cuman hidupnya sendiri gitu. Gimana bukti kita bermanfaat sedangkan kita cuma sendiri? Bukti kita bermanfaat ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada yang di luar diri kita. Artinya kita harus punya circle lain. Kita bukti kita manusia bermanfaat kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada luar diri kita. Nah, berefek di misalnya bermanfaat di keluarga atau di sekolah atau pendidikan formal seperti kampus dan lainnya, atau di organisasi komunitas paguyuban atau bentuk perkumpulan. Entah apa bentuk bermanfaatnya, nah itu bisa teman-teman cari sendiri. Apakah itu dari segi sosialnya, dari segi perhatiannya, dari segi pengetahuan. Nah, silakan cari teman-teman bisa bermanfaat di sebagai apa sih gitu, seperti apa gitu. Nah, di 3 ini maka dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan 4 hal tadi. Dimanfaatkan akal, bagaimana akal ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dimanfaatkan indera ini, jasadi ini untuk bisa bermanfaat dengan orang lain. Dimanfaatkan feeling ini. Dari feeling ini kita juga bisa bermanfaat di saat kita bisa mengerti tanpa perlu bicara kepada orang lain. Nah, itu ngeri loh kalau berhasil gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa bermanfaat lewat firman Tuhan dengan menyampaikan hal-hal yang disampaikan Tuhan kepada orang lain. Itu juga bermanfaat. Oke, siap untuk menjadi manusia, silahkan gunakan keempat hal ini dan masuki di 3 lingkar itu. Baik, nah silahkan gunakan 4 yang diberikan kepemilikan manusia ini dan masuk ke dalam 3 lingkar ini.
kalau mau menjadi manusia. Yang belum keluarga silahkan berkeluarga, mungkin yang belum sekolah mungkin formal wajib ya, ada yang berkesempatan, ada juga yang sedang tidak berkesempatan. Terus di informal, nah ini kan bisa dicari, bisa disemangati. Bukan maksud menyuruh berkeluarga ya, tapi bagus berkeluarga, meskipun harus dicari juga. Baik, kita lanjut. Nah, ini boleh agak interaktif dengan audiensnya nggak, Bu Moderator? Boleh, Bang? Boleh ya? Boleh. Oke. Semuanya masih ada ya? Takutnya nanti nggak mendengar, jadi agak sayang gitu ya. Ada dia. Baik sahabat-sahabat, teman-teman bisa lihat di sini ada kata manusia. Nah, ada berbagai orang di sana. Saya ingin tanya satu pertanyaan saja. Ada yang bisa menyebutkan orang-orang yang ada di foto ini? Silakan satu mungkin dari peserta. Mungkin nanti bagi yang jawab dikasih boba sama panitia, sama Ibu Moderator. Satu saja. Ada, silakan. Yang mau jawab? Saya Bang. Oke, yang terbanyak ya, minimal harus 4. Najmi. Minimal harus 5. Oke, silakan. Satu. Siapa namanya, Dek? Yusuf. Bang. Yusuf. Ini Yusuf, kalau manusia itu biasanya ada wajah ya? Kalau kameranya apa Bang lagi ya Bang? Oh, Masya Allah. Semoga Yusuf dapat HP baru dan kamera yang bagus. Amin ya Allah. Oke, lanjut Yusuf. Siapa yang Yusuf tahu? Satu Soekarno. Soekarno yang mana? Yang di bawah itu Bang, ini di bawah Kiai Agus Salim. Oke, lanjut. 2 Atta Halilintar. 3 Reza Octavian. 4 Reza apa? Reza Rahardian? Reza Octavian Bang. Oh, Reza Octavian. Oke. 4 Adolf Hitler. Adolf Hitler, ya. Yang kelima Kiai Haji Agus Salim ya Bang. Oke, baik. Oke. Silakan nanti minta bobanya ke moderator ya. Oke, makasih ya Yusuf. Baik teman-teman. Tadi kita sudah bahas sedikit soal manusia kan. Nah, ini adalah bentuk jenis-jenis manusia yang ada. Nah, di Yaman juga ada manusia kan, udah banyak jenisnya kan. Nah, itu ada Ahmad Dalam dan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang satu pendiri Muhammadiyah, yang satu pendiri Nahdlatul Ulama. Di bawahnya itu ada bapak bangsa kita, Bapak Soekarno gitu ya. Itu mirip dengan saya sedikit kan. Di sampingnya ada Atta Halilintar, terus ada YouTuber juga Reza Arab. Nah, terus yang berlima ini ada pemimpin dunia, ada Mahatma Gandhi, nah ada Adolf Hitler dan yang lain-lainnya gitu. Mereka ini bisa dibilang manusia jika kita mengamini konsep bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Kenapa? Kita definisikan sederhana, pemimpin itu soal pengaruh. Pemimpin soal pengaruh. Terlepas pengaruhnya apa. Makanya setiap manusia itu dibilang adalah seorang pemimpin gitu. Nah, tadi kita sudah landasi ya soal hakikat manusia untuk bermanfaat. Ya. Mas, 5 menit. Nah, manusia ini teman-teman mau jadi yang bermanfaat seperti apa, berpengaruh seperti apa. Sebab pengaruh apapun yang teman-teman berikan, itu bukti teman-teman bisa memberikan suatu bentuk kepemimpinan. Apapun bentuk pengaruhnya, baik positif atau negatif. Jadi silahkan pilih role model teman-teman untuk menjadi manusia. Silahkan pilih role model teman-teman untuk menjadi manusia. Itu yang penting, tuntunan. Silakan pilih, ada yang ini, ada yang ini. Abang nggak mau bilang berbagai jenis di sini ada yang salah atau tidak. Tapi ketika telah ikuti sepenuhnya. Nah, jadi nggak ada keteguhan di sana. Banyak untuk tokoh-tokoh, silahkan cari tahu sebagainya. Banyak tokoh-tokoh yang telah menyelesaikan hidup. Dan dia telah menjadi, kita akan coba sedikit cepat. 3 sebenarnya, ini persoalan menjadi manusia, soal kesenangan, kepuasan, dan kedamaian. Nah, soal kesenangan, kepuasan, dan kedamaian. Sama dengan 3 logika, hidup ini hanya soal benar salah, baik buruk. Kalau di Minang itu disebut rancak dan buruk. Jadi rancak ini indah dan tidak indah. Hanya persoalan baik buruk, baik jahat, benar salah, atau
indah tidak indah. Nah, teman-teman lebih fokus kemana gitu? Apa yang menjadi utama? Apakah utama teman-teman menjadi manusia hanyalah untuk mendapat kesenangan? Atau yang utama bagi teman-teman adalah soal kepuasan atau keinginan diri sendiri terserah dengan yang lain? Atau ternyata yang teman-teman cari itu adalah kedamaian? Oke, silakan renungkan 3 ini, karena kalau kita manusia, kita bisa merenung. Senang nggak sih? Puas nggak sih? Damai tidak sih? Oke, kita bercepat sedikit. Terakhir mau saya tutup, saya ada pertanyaan. Ini salah satu bentuk dari Sun Tzu ya. Nah, teman-teman dapat 1 tambahan bonus filsuf ya. Biasanya saya kasih 7, cuman karena ini mendunia, saya kasih sedikit, tapi terfokus gitu. Ada 6 pasukan dengan 3 titik peperangan. 3 pasukan kita, itu ada pasukan A, B, dan C. Terus ada 3 pasukan lawan, pasukan A bintang, B bintang, dan C bintang. Dengan kenyataan di lapangan, biasanya pasukan A lebih lemah daripada pasukan A lawan. Pasukan B kita lebih lemah daripada pasukan B bintang yang lawan. Pasukan C kita lebih lemah daripada pasukan C bintang. Oke? Pasukan C bintang. Nah, ada yang bisa jawab bagaimana strategi kita memenangkan peperangan ini? Sedangkan setiap pasukan kita lebih lemah daripada pasukan lawan. 3 menit ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Yusuf lagi, nggak ada yang lain? Ada yang mau jawab? Gimana caranya biar bisa menang? Wah, Yusuf ini suka boba kayaknya ya. Ada yang bisa jawab? Boleh raise your hand. Raise your hand, iya silakan. Gimana biar perang kita menang? Padahal setiap pasukan kita lebih lemah gitu. Oke, Heri Yuwanda silahkan. Oke, silakan. Kepada ada. Oh, Heri Yuwanda, boleh on mic. Oh, Heri ya. Masya Allah. Heri. Semuanya. Jadi bagaimana strategi perang ya? Ini sudah ada sih jawabannya, cuman sepertinya salah juga. Ya nggak apa-apa. Ya coba aja jawabnya. Ya siap. Katanya pasukan A lebih lemah dari pasukan A bintang. Ini strategi perang kita, pasukan A ini lawannya jangan sama yang A bintang. Dia harus ngelawan B bintang, kalau enggak C bintang. Ya. Nah, yang pasukan misalnya pasukan A kita lawan B bintang lah ya. Nah, berarti kan sisa pasukan A bintang sama C bintang nih. Itu pasukan B kita ini akan lebih lemah dari pasukan B bintang. Berarti kita harus lawan dia sama bintang. Ya. Ini kan pasukan A lawan B bintang, pasukan B lawan C bintang. Yang pasukan C kita lawan dengan pasukan yang A bintang. Karena pasukan C kan tadi lebih lemah dari pasukan bintang. Jadi itu strateginya. A lawan B bintang, B lawan C bintang, C lawan A bintang. Oke, baik. Ya, Nah, semoga memang cerdas-cerdas pelajar main dunia ini ya. Udah kenal dia Heri ini sama Sun Tzu kayaknya. Jadi kenyataannya pasukan A ini adalah pasukan A terkuat, pasukan B ini pasukan sedang, pasukan C ini pasukan lemah. Jadi pasukan A sama A bintang itu pasukan terkuat. Nah, kalau kita mau ngejar perang, kita mengejar menang, yang pasukan A terkuat kita, pasukan C terlemah kita hadapkan saja kepada pasukan A bintang yang paling terkuat oleh lawan. Kan kalah tuh 1 titik. Nah, pasukan A yang terkuat kita lawan dengan pasukan sedang dari B. Pasukan B sedang kita lawankan ke C bintang. Jadi setidaknya kita menang 2 titik perang. Nah, itu bentuk pendayagunaan akal tadi. Akal dan rasio dan empiris. Nah, akhirnya kita bisa memenangkan 2 dari 3 titik peperangan. Ketika kita menggunakan hal yang diberikan kepada kita, yaitu akal dan rasio. Oke, tapi teman-teman tahu, ketika kita menggunakan pendayagunaannya ke 4 hal yang diberikan tadi, maka yang terjadi adalah 313 menang melawan 1000 orang. Nah, ini pendayagunaannya itu tidak hanya akal, tidak ada rasio, tidak hanya intuisi, tapi ada keyakinan akan firman tadi. Nah, ketika kita mendayagunakan keempatnya untuk menjadi manusia, maka kita bisa menembus hal-hal yang luar biasa. Mungkin itu teman-teman. Ini berarti kan 313 ini saling bermanfaat ke yang lain. Dia bunuhkan lebih dari orang teman-temannya gitu.
Baik sahabat-sahabat, banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga poin yang saya garis bawahi tadi bisa teman-teman garis bawahi, bisa membuat teman-teman mendunia menjadi manusia. Oke, terima kasih. Salam Muslim Cendekia Pemimpin. Dikembalikan kepada Kakak. Terima kasih untuk Bang Taufikul Hakim. Cinta kebijaksanaan ya tadi. Nah, lanjut saja kita ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Bang Fahmi Sitopan, yang beliau juga perwakilan dari Pelajar Islam Indonesia dari Sulawesi Tengah. Nah, kepada Fahmi, boleh silahkan Bang, dimulai. Assalamualaikum. Dengar suaraku, teman-teman semua? Dengar Bang. Pertama saya memperkenalkan kalian semua di forum yang mahal ini, forum pelajar mendunia. Seperti itu. Nama saya Fahmi Sitopan. Saya berasal dari Sulawesi Tengah dan aktif di organisasi pelajar Islam Indonesia. Hari ini di pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah. Ada beberapa hal juga lembaga-lembaga yang saya ikuti di luar sana. Perlu saya sebutkan satu persatu. Yang dibilang narasumber kedua tadi adalah bagaimana kita sebagai manusia menjadi bermanfaat untuk orang lain. Ada asas kebermanfaatan untuk orang lain. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Saya tidak terlalu lama-lama. Hanya beberapa poin yang saya jelaskan terkait persoalan hakikat manusia. Apa yang telah dipresentasikan kedua narasumber tadi itu sudah lebih dari cukup lah pemahaman-pemahaman dasar mengenai hakikat manusia itu sendiri. Yang ingin saya jelaskan dalam ruangan ini, dalam forum ini, saya mengambil hanya 3 poin saja. 3 kata kunci atau 3 fundamental yang ada di hakikat manusia. Apa semua itu? Pertama, penciptaan manusia. Yang tadi teman-teman mendengar di 2 narasumber tadi. Baru kedua adalah kedirian. Baru unsur kedirian. Baru yang ketiga adalah Jaringan ya? Bisa didengar? Bisa didengar? Udah Bang. Matikan ya video supaya karena jaringan di Sulawesi Tengah agak lambat. Boleh bisa dengar? Oke. Oke. Kita masuk pada poin pertama teman-teman sekalian. Saya juga sama sih teman-teman apa yang dibilang Taufik bahwa pembahasan hakikat manusia ini lebih luas begitu, lebih luas merinci apa yang artinya panitia tawarkan materi ke kita. Ini materi berat sebenarnya, cuman saya hanya pelan-pelan saja. Semoga ini menjadi bahan edukasi untuk kita semua di forum ini. Di poin pertama itu bicara tentang penciptaan manusia. Kalau teman-teman tahu bahwa ayat pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW itu adalah ayat apa? Ayat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Jadi ada lagi sambungannya, yaitu adalah khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bicara tentang penciptaan dari manusia. Ayat itu sangat-sangat menjelaskan tentang
bagaimana lahirnya sebuah manusia di muka bumi. Seperti itu dalam bentuk penciptaan manusia. Kalau kita mentelaah lebih dalam bahwa proses penciptaan manusia, kita mengambil dalam dua kosakata saja, pencipta dan manusia. Pencipta ini yang menciptakan adalah Khalik, Robbi, dan manusia itu adalah makhluk. Yang tadi dipaparkan oleh narasumber kedua adalah bicara tentang karakteristik manusia itu sendiri. Apa semua tadi? Kalau beliau 4, saya hanya cukup 3 saja. Kapasitas akal, nafsu, dan intensitas hati. Yang artinya ada pada diri manusia itu sendiri. Ini apa namanya? Ini yang ada dalam sebuah bentuk penciptaan manusia itu sendiri. Kalau kita kenapa dibilang bahwa manusia itu sebaik-baiknya diciptakan, disempurnakan manusia diciptakan sebaik-baiknya, ya karena kita memiliki segala banyak hal, gitu. Punya akal, punya nafsu, dan punya hati. Itu kita bicara pada satu bentuk penciptaan manusia, teman-teman sekalian. Baru masuk pada runutan kedua, yaitu unsur kedirian yang ada pada manusia. Kalau kita bicara tentang unsur kedirian, maka kita bicara nilai. Ini penting ke kawan-kawan sekalian. Manusia itu tanpa nilai dia tidak punya harga. Artinya value-nya ini yang harus ada pada manusia itu sendiri. Nilai-nilai apa itu? Banyak nilai-nilai yang artinya hari ini kita harus lihat pada diri manusia. Teman-teman adalah manusia juga, saya juga manusia. Semua ada di forum kita, forum ini adalah manusia. Yang saya tekankan adalah sebuah nilai. Di unsur kedirian itu adalah orientasinya adalah nilai. Pertama, nilai apa? Nilai ibadah. Kemana ibadahnya adalah tauhid dulu pertama. Bicara tauhid, maka kita bicara tentang akidah. Keyakinan kita. Ini yang harus sebenarnya, kalau kita beragama Islam, kita harus sebenarnya tuntas dulu dalam persoalan itu dulu. Karena yang menciptakan kita ini adalah Khalik yang betul-betul dialah segala pemilik alam semesta ini. Ya, yang menguatkan kita itu adalah tauhid itu sendiri. Terus mulut kita bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu yang menciptakan kita sebagai manusia. Nah, itulah sebuah nilai. Kalau bicara nilai ibadah. Nilai pun banyak bentuk-bentuknya yang lain. Ya, nilai asas kebermanfaatan sebagai manusia yang tadi disampaikan oleh moderator kedua dan ketiga, dan bicara tentang sebuah nilai pada diri manusia itu sendiri, yakni adalah karakternya. Kalau kita sudah bicara nilai, maka kita bicara tentang akhlaknya. Itu lagi juga. Jadi artinya hari ini kita sebagai manusia harusnya bisa belajar dari manusia-manusia lain. Jadi yang kita harus tekankan pada sebuah nilai dalam diri manusia adalah akidah, akhlaknya, langsung masuk pada sebuah bentuk ibadah. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara akhlak berarti ada dua hal begitu pandangan, akhlak buruk ataupun akhlak baik. Kalau kita bicara asas kebermanfaatan, bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, maka kita bicara pada orientasi akhlak yang baik. Itu yang hari ini dasar-dasar yang harus kita ketahui tentang hakikat manusia itu. Jadi kawan-kawan sekalian, maka perbaikan akhlak itu yang betul-betul hari ini yang diikhtiarkan kita semua. Kita ikhtiarkan kita semua, kampanyekan tentang akhlak baik itu. Ya, gimana caranya? Ya hari ini yang selalu ditekankan pada diri kita adalah ibna binafsi. Belajar dari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita bicara pada dunia, kalau ini pelajar dunia, sebelum kita bicara dunia, kita bicara pada negara. Sebelum kita bicara negara, kita bicara pada provinsi. Sebelum kita bicara provinsi, maka kita bicara kabupaten. Sebelum kita bicara kabupaten, kita bicara kecamatan. Sebelum kita bicara kecamatan, kita bicara desa. Sebelum kita bicara desa, kita bicara lingkungan. Sebelum kita bicara lingkungan sekolah, kita bicara keluarga. Sebelum kita bicara sekolah,
keluarga, kita bicara pada diri kita sendiri, bagaimana belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Maka akan melahirkan sebuah bentuk keteladanan teman-teman sendiri. Kita di negara hari ini, di Indonesia hari ini adalah krisis keteladanan, teman-teman. Siapa yang mau kita teladani hari ini? Artinya, kita harus menjadi sebuah role model untuk teman kita sendiri. Sederhananya adalah kita belajar dari diri kita sendiri, kita menjadi role model untuk orang lain dan diri kita sendiri, dan menjadi support system untuk orang lain. Seperti itu. Itulah sudah kunci juga asas kebermanfaatan kita sebagai manusia sebenarnya. Kalau teman-teman punya teman, punya saudara, jadilah kalian sebagai support system teman-teman dan saudara-saudara kalian dalam kebaikan. Apalagi hari ini kita bicara komunitas, bicara ruang, dan bicara tentang kelompok, bicara organisasi yang akan pada mengorientasikan pada sebuah tujuan. Artinya sebuah orientasi yang betul-betul pada impact yang baik. Yang dasar-dasar ini yang hari ini yang harusnya kita pahami bersama dalam proses unsur kedirian tadi. Kalau kita sudah bicara tentang keteladanan, maka kita bicara tentang sebuah kepemimpinan. Karena ini sekolah pemimpin, maka tidak akan pernah lari dalam persoalan kepemimpinan. Jadi, ketika kita orientasi kepemimpinan, maka kita bicara tentang proses kedirian. Ketika kita bicara proses kedirian, maka kita bicara tentang nilai. Nilai kita sebagai manusia. Seperti itu, teman-teman sekalian. Bahwa hari ini, ayo sama-sama kita bicara tentang bahwa, ayo kita bicara pada diri kita masing-masing tentang seberapa jauh sih asas kebermanfaatan hari ini kita lakukan dalam hidup kita, keluarga kita, ke sekolah, bahkan hari ini ke negara misalnya. Atau salah jauh-jauh negara, tapi hari kita bicara tentang lingkungan kita. Kalau hari ini ada sebuah kemudaratan terjadi di depan kalian, apa yang kalian lakukan hari ini terkait kalian adalah manusia hari ini? Ya itu yang menjadi bentuk-bentuk pertanyaan hari ini terjadi. Apalagi proses pandemi hari ini banyak isu-isu yang liar kita dengar, banyak media-media yang mengkampanyekan hal-hal yang belum real datanya juga, dan banyak juga menimbulkan hoax-hoax di luar sana. Ya lantas apa yang kita menyikapi kita sebagai manusia hari ini, apa yang kita sikapi dengan keadaan di lingkungan kita masing-masing. Ya, artinya ini menjadi sebuah catatan dari kita sama-sama sebagai kaum muda, sebagai generasi yang tadi orientasinya adalah perubahan untuk pada negara, pada bangsa. Sebelum kita bicara negara dan bangsa, kita bicara pada perubahan diri kita. Seperti itu pada unsur kedirian. Ya orientasinya adalah itu yang menjadi alasan kenapa manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa manusia ini sebagai pemimpin di muka bumi? Ya itu karena kita punya value. Value itu yang kita punya. Nilai itu yang kita punya. Kedirian itu yang kita punya. Kedirian kita adalah akidah kita, akhlak kita adalah keteladanan kita. Ketika kita punya unsur-unsur semua itu, maka kita akan bicara tentang prophetic leader juga, tentang sifat-sifat kenabian yang harus kita terapkan dalam diri kita sebagai manusia. Karena biar bagaimanapun kita ini adalah pemimpin juga. Entah pemimpin skala kecil, menengah, maupun besar. Artinya unsur 3 poin ini, saya jelaskan ke teman-teman, agar kita sama-sama mengerti dan sama-sama kita memahami, kita belajar di dalam bahwa seperti inilah kehidupan dan rotasi hidup yang harus kita belajar di dalam sebagai manusia self. Gitu. Dan ini yang artinya yang kita harus sadar bahwa yang paling ditekankan juga dalam manusia itu adalah kesadaran. Yang paling ditekankan juga adalah kesadaran. Pemimpin Bang Fahmi, masuk. Kita sampai 15.35 ya, Bang? Oh iya. Siap. Sedikit lagi. 1 menit lagi. Tadi sampai pada bentuk titik kesadaran manusia.
hari ini kalau kita sudah juga sadar pada amanah kita, pada tanggung jawab kita, pada amanah kita dalam bermasyarakat, dalam amanah kita dalam masyarakat belajar, amanah kita dalam masyarakat organisasi, amanah kita juga dalam lingkungan keluarga, maka kita pun sadar pada tanggung jawab kita masing-masing sebagai kita manusia itu sendiri. Sebagai pemimpin yang tadi dijelaskan dalam sebuah ayat-ayat tertentu menjadi khalifah di muka bumi. Seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya. Semoga ini menjadi bahan edukasi kita semua, bukan hanya teman-teman, dan untuk pribadi saya juga sendiri seperti itu. Terima kasih moderator telah memfasilitasi ruang-ruang kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya teman-teman pemaparan dari Bang Fahmid Sitopan terkait dengan hakikat manusia. Juga sudah dibahas sebelumnya oleh Bang Taufikul Hakim dan juga dibahas oleh Bang Mahrani Arifin. Nah, untuk sesi tanya jawabnya, kita kembali lagi ke room utama untuk lanjut sesi tanya jawab. Nah, boleh silahkan izin lab, tapi jangan lab Zoom ya, lab breakout Zoom. Silahkan boleh kepada Maaf, ini ya. boleh dokumentasi dulu nggak? Oh, dokumentasi dulu boleh. Mungkin buat Oke, boleh. narasumbernya dulu. Semua. Silakan kepada ketiga narasumber untuk on cam dulu, Bang. Bang Mahrani, Bang Taufikul Hakim, dan Bang Mahrani Arifin, Bang Taufikul Hakim, sama Bang Fahmid, boleh silahkan on cam, kita mau dokumentasi dulu. Kak, maaf, Bang Maharani masih di room atau sudah tidak ada ya? Saya cari, tidak ada soalnya. Udah keluar ya? Tadi terakhir masih ada. Udah keluar kayaknya. Oke, kalau gitu dokumentasi sama 3 narasumber aja ya. Oke. Kita mulai, bentar. Yang lainnya on cam ya, teman-teman semua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita ke peserta. Oke, untuk Boleh, silakan. silahkan on cam peserta. Sebentar. Sudah? Ayo yang kita silahkan. Sudah. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. Barangkali ada yang mau on cam lagi atau sudah? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah untuk dokumentasinya.